Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Tajudin, NIM 1120091. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai potret keluarga atas dasar wawancara saya terhadap sebuah keluarga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi keluarga. Yang pertama, identitas. Nama Ahya Watir. Usia 54 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh atau petani. Alamat: Duku Kemonggo Selatan, Desa Bulaksari, RT 02 RW 05, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Nama Ibu Rajem, usia 50 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga atau buruh tani juga. Alamat sama, Duku Kemonggoan Selatan, Desa Bulaksari, RT 02 RW 05, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, deskripsi. Keluarga Ibu Rajem menempati rumah yang terletak di perkampungan. Bangunan rumahnya terbuat dari tembok dan sudah bercat. Bagian yang ada di dalam rumah terdiri dari ruang tamu, 3 kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Di dalam ruang tamu terdapat meja dan kursi. Kemudian ada ruang keluarga. Di situ ada kasur dan dipakai tidur untuk anaknya, dan ada kamar pertama dipakai anak pertamanya yang bernama Trimuarse. Kamar kedua dipakai oleh anak kedua yang bernama Suina. Dan kamar ketiga dipakai oleh orang tuanya sendiri, meliputi Bapak Watir dan Ibu Rajem. Bapak Watir bekerja sebagai buruh atau petani. Dan Ibu Rajem hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi beliau kadang pergi ke sawah untuk membantu Bapak Watir. Bapak Watir berangkat dari rumah pukul 8 pagi sampai jam 11 siang. Bapak Watir dan Ibu Rajem memiliki 3 anak. 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak pertamanya bernama Trimuarse, seorang perempuan yang sekarang berumur 38 tahun dan sudah menikah dan bekerja. Anak kedua yang bernama Suina, seorang perempuan juga berumur 30 tahun, sudah menikah dan bekerja juga. Anak yang terakhir, anak yang ketiga, ini bernama Kristanto Ardi, seorang laki-laki berumur 22 tahun, belum menikah dan sekarang membuka usaha kecil-kecilan seperti counter atau jual pulsa, voucher, aksesoris HP, dan lain-lain. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Tempat di rumah keluarga Ibu Rajem tanggal 17 dan 18 April 2021. Yang keempat, perspektif orang tua. Ibu Rajem atau beliau termasuk ibu yang lemah lembut serta bertanggung jawab dalam menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Beliau tidak ingin gagal menjadi seorang orang tua atau sebagai orang tua, apalagi dalam pergaulan dan pendidikan juga keagamaan. Beliau ingin anak-anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha serta bermanfaat bagi keluarga maupun orang lain. Beliau dalam mendidik keagamaan kepada anak-anaknya sejak sekolah dasar atau sekolah dinia maupun TPQ, tidak lupa untuk selalu mengingatkan pada anak-anaknya agar sholat 5 waktu berjamaah dan juga mengaji. Dalam mendidik pendidikan, beliau juga tidak ingin anak-anaknya senasib seperti ibunya yang hanya tamat di sekolah dasar. Itu pun terbukti bahwa anak pertama dan anak kedua sudah menjadi sarjana. Walaupun anak ketiga pendidikannya tidak sampai di perguruan tinggi. Semasa kecilnya, Ibu Rajem selalu mengantarkan anak-anaknya setiap pagi dan selalu membawakan bekal untuk istirahat di sekolahnya. Dan beliau selalu bertanya kepada guru SD anaknya, apakah anak saya pas lagi pembelajaran suka tidur? Apakah suka tidak memperhatikan pembelajaran saat sekolah maupun pelajaran berlangsung?
Ibu Racem ini terkenal orang yang suka bertanya atau suka cerewet lah, tetapi beliau perhatian. Jadi dia benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Tapi Ibu Racem bersyukur bisa membiayai anaknya sampai perguruan tinggi, walaupun hanya bekerja sebagai seorang petani maupun ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah ketika anaknya tidak tamat di sekolah dasar atau bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dari kedua orang tuanya seperti ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya selalu berjuang keras membanting tulang, terutama Bapak Watir, seorang atau sang ayah. Apapun beliau lakukan agar keluarganya tercukupi. Apalagi kebutuhan dalam kegiatan belajarnya seperti laptop, buku kendaraan. Alhamdulillah beliau bisa membelikannya. Dalam mendidik pergaulan, Ibu Racem ketat, apalagi kepada dua anak perempuannya. Beliau tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Ibu Racem, karena pergaulan sekarang sangat berbahaya, apalagi untuk seorang perempuan. Beliau melarang anak perempuannya untuk keluar lebih dari jam 9 malam. Karena menurut beliau seorang perempuan derajatnya tinggi, jadi beliau selalu menasihati anak perempuannya agar bisa membagi waktu antara belajar juga bermain. Begitu pula dengan anak laki-lakinya, tetapi untuk anak laki-lakinya tidak ketat sekali seperti anak perempuannya. Ibu Racem berharap pada anak-anaknya bisa mencapai cita-cita. Juga ilmunya bermanfaat bagi orang lain dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Perspektif anak. Sesuai yang dikatakan Ibu Racem, Kristanto Ardi, ibunya sangat mendidik anak-anaknya dengan baik. Hal itu sering terjadi apabila sudah terdengar azan. Orang tuanya selalu mengingatkan kepada Ardi ini untuk sholat 5 waktu dan berjamaah, dan setiap malam anak-anaknya selalu disuruh belajar. Kalau sudah belajar boleh nonton televisi atau bermain. Ardi selalu mendengarkan nasihat-nasihat apa yang diberikan ibunya, karena Ardi yakin surga itu ada di telapak kaki ibu. Walaupun Ardi pendidikan tidak sampai perguruan tinggi, tapi Ardi selalu patuh atau manut kepada ibunya. Walaupun sebenarnya Ardi atau dia ingin masuk perguruan tinggi, tapi apa daya ayahnya tidak mengizinkannya. Ardi sangat dekat dengan ibunya karena dia nyaman dengan sifat penuh perhatian dan juga penyayang. Ardi sangat bersyukur sekali walaupun hanya seorang penjual pulsa atau konter. Alhamdulillah dia bisa membahagiakan orang tuanya dan bisa mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya sendiri. Yang keenam, observasi. Secara umum keluarga Ibu Racem cukup terbuka dalam memberikan penjelasan maupun keterangan selama wawancara. Ibu Racem sendiri adalah orang yang baik, ramah, perhatian, walaupun sedikit cerewet. Setiap ada teman-teman yang bersilaturahmi atau bermain atau berkunjung ke rumahnya, beliau selalu menyambut dengan penuh senyuman dan keramahan. Juga menghargai tamu walaupun itu tetangganya sendiri, tapi pasti dia disediakan minuman, kopi, teh, atau sebagainya. Sedangkan untuk saudara Ardi adalah orang yang baik hati, suka menolong, tidak memandang pertemanan pada siapapun. Dia termasuk orang yang sabar dan manutan atau patuh, karena walaupun keinginannya ingin sekolah tinggi atau di perguruan tinggi tidak tercapai, dia tetap tidak benci atau iri tinggi kepada saudara-saudaranya maupun ayah ibunya, karena dia yakin ini yang jalan yang terbaik baginya atau yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selama wawancara, Ardi selalu menjawab dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, kesimpulan. Pendapat pribadi saya tentang keluarga yang diwawancarai merupakan keluarga yang cukup harmonis. Keluarga tersebut benar-benar sangat mendidik. Apabila Ibu Racem yang selalu perhatian kepada anak-anaknya, dan walaupun Ardi tidak sampai perguruan tinggi, tetapi beliau tetap sabar karena Ardi ini orangnya suka ngaji habis maghrib.
dan selalu melaksanakan sholat berjamaah di musolanya karena rumahnya itu dekat dengan musola. Mungkin hanya itu yang bisa saya ungkapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahpahaman, kata-kata saya kurang lancar karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.